Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2, dan kali ini kami ingin mempresentasikan materi kami yaitu analisis fundamental. Pertama, kenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada Fadilah, yang kedua Muhammad Nadif, yang ketiga Mutia Nulita Putri Elmira, saya sendiri sebagai moderator, dan yang keempat Devi Oktaviani. Baik, untuk pembacaan materi pertama akan dibacakan oleh rekan saya, Fadilah. Kepada Fadilah, disilahkan. Terima kasih moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan yang pertama yaitu analisis fundamental. Analisis fundamental mempelajari segala sesuatu yang dapat mempengaruhi nilai sekuritas, mulai dari faktor mikroekonomi seperti keadaan perekonomian dan kondisi industri, hingga faktor mikroekonomi seperti efektivitas manajemen perusahaan. Tujuan akhirnya adalah untuk menentukan angka yang dapat dibandingkan oleh investor dengan harga suatu sekuritas saat ini, untuk melihat apakah sekuritas tersebut dinilai terlalu rendah atau terlalu tinggi oleh investor lain. Analisis fundamental terdiri dari yang pertama yaitu analisis ekonomi. Tujuan analisis ekonomi. Analisis ekonomi bertujuan untuk membuat keputusan alokasi menginvestasikan dana di beberapa negara atau dalam negeri dalam bentuk saham, obligasi maupun kas. Dalam analisis ekonomi, investor melakukan analisis terhadap berbagai alternatif keputusan tentang di mana alokasi investor akan dilakukan, serta dalam bentuk apa investasi tersebut dilakukan. Dan selanjutnya yaitu kondisi ekonomi dan pasar modal. Pasar modal mencerminkan apa yang terjadi pada perekonomian makro karena nilai investasi ditentukan oleh aliran kas yang diharapkan serta tingkat return yang diharapkan atas investasi tersebut. Dan kedua faktor tersebut sangat dipengaruhi oleh perubahan lingkungan ekonomi makro. Dengan demikian, jika kita ingin mengestimasi aliran kas, bunga, ataupun premi risiko dari suatu sekuritas, maka kita harus mempertimbangkan analisis ekonomi makro. Yang ketiga yaitu variabel makroekonomi. Terdiri dari dua indikator ekonomi. Yang pertama, produk domestik bruto. Pengaruhnya yaitu meningkatnya PDB merupakan sinyal yang baik atau positif untuk menginvestasikan, dan sebaliknya jika PDB menurun. Penjelasannya yaitu meningkatnya PDB mempunyai pengaruh positif terhadap daya beli konsumen sehingga dapat meningkatkan permintaan terhadap produk perusahaan. Yang kedua yaitu inflasi. Peningkatan inflasi secara relatif merupakan sinyal negatif bagi pemodal di pasar modal. Penjelasannya yaitu inflasi meningkatkan pendapatan dan biaya perusahaan. Jika peningkatan biaya produksi lebih tinggi dari peningkatan harga yang dapat dinikmati oleh perusahaan, maka profitabilitas perusahaan akan menurun. Yang keempat yaitu meramalkan perubahan pasar modal. Untuk menghasilkan keputusan investasi yang tepat dan menguntungkan investor, perlu melakukan peramalan terhadap perubahan pasar modal. Dalam melakukan peramalan tersebut, investor perlu menganalisis perubahan ekonomi yang sedang dan akan terjadi. Adapun dasar peramalan perubahan pasar modal yaitu pertama, perubahan siklus ekonomi dan perubahan variabel-variabel ekonomi makro. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Fadilah. Selanjutnya materi yang akan dibacakan oleh Revi. Kepada Revi, disilahkan. Terima kasih moderator. Yang kedua, analisis industri. Menurut KBBI, industri adalah kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan seperti mesin. Istilah industri telah dikenal luas masyarakat. Misalnya industri makanan, industri otomotif, industri pertambangan, dan sebagainya. Akan tetapi, pada dasarnya pengelompokan industri lebih kompleks. Contohnya, pada perusahaan yang memproduksi makanan kaleng terdapat beberapa kebingungan. Apakah dikelompokkan ke industri makanan atau industri aluminium?
Masalah tersebut akan semakin rumit ketika berhadapan dengan perubahan yang memiliki banyak lini bisnis. Hal tersebut akan semakin sulit menentukan jenis industri apakah yang benar-benar cocok dengan perusahaan bersangkutan. Next. Yang kedua, pentingnya analisis industri. Analisis industri penting dilakukan para investor karena analisis ini dapat membantu untuk mengidentifikasi peluang investasi dalam industri yang memiliki karakteristik risiko dan return yang menguntungkan bagi pada investor. Berikut hal-hal yang penting yang perlu diketahui investor terkait dengan analisis industri yaitu yang pertama, industri yang berbeda memiliki tingkat return yang berbeda pula. Yang kedua, tingkat return masing-masing industri berbeda setiap tahunnya. Yang ketiga, tingkat return setiap perusahaan di suatu industri yang sama terlihat beragam. Yang keempat, tingkat risiko berbagai industri beragam. Yang kelima, tingkat risiko industri relatif stabil sepanjang waktu. Next. Yang ketiga, estimasi earning per share industri. Dalam mengestimasi earning per share industri, investor perlu mengestimasi besarnya penjualan per lembar saham industri terlebih dahulu. Terdapat 3 teknik yang digunakan untuk mengestimasi tingkat penjualan yang sifatnya saling melengkapi sehingga investor dapat mengkombinasi teknik tersebut untuk memperoleh gambaran lengkap mengenai posisi dan prospek industri dalam berbagai skenario. Teknik tersebut yaitu perakiraan penjualan dan daur hidup industri, perakiraan penjualan dan analisis input-output, perakiraan penjualan dan hubungan industri dan ekonomi. Next. Yang keempat, estimasi tingkat keuntungan industri. Dalam analisis industri, investor perlu menilai industri dan menentukan return harapan dari industri yang akan dianalisis. Terdapat 2 langkah yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama, mengestimasi earning per share yang diharapkan dari suatu industri. Yang kedua, mengestimasi price earning ratio yang diharapkan disebut juga sebagai expected earning multiplier industri. Selanjutnya, jika hasil kedua estimasi dikalikan, maka akan diperoleh nilai akhir yang diharapkan dari satu industri. Dalam penentuan keputusan investasi industri, pilihan investor sebaiknya pada industri yang mampu memberikan return diharapkan lebih besar dibanding tingkat return yang diisyaratkan investor. Next. Next. Yang kelima, persaingan dan return industri yang diharapkan. Intensitas persaingan dalam suatu industri akan menentukan kemampuannya untuk tetap memperoleh tingkat return di atas rata-rata. Intensitas persaingan adalah gambaran dari 5 faktor utama persaingan, yaitu yang pertama ancaman adanya pemain baru, yang kedua daya tawar pembeli, yang ketiga persaingan antara perusahaan yang ada dalam industri, yang keempat ancaman adanya barang atau jasa substitusi, dan yang kelima daya tawar pemasok. Next. 6. Estimasi earning multiplier industri. Teknik untuk estimasi ini ada 2, yaitu yang pertama analisis makro. Dalam analisis ini, investor pelajari hubungan antara earning multiplier industri dengan earning multiplier pasar. Analisis ini mengasumsikan adanya hubungan antara perubahan tingkat return yang disyaratkan dan tingkat pertumbuhan dividen yang diharapkan. Sebelum analisis industri makro, perlu mengevaluasi terlebih dahulu kualitas hubungan antara rasio industri yang akan dianalisis dengan pasar. Kedua, analisis mikro. Dalam analisis ini, estimasi earning multiplier industri dilakukan dengan cara
mengamati 3 variabel yang mempengaruhi earning multiplier industri, yaitu dividend payout ratio, tingkat return yang disyaratkan dalam industri, dan tingkat pertumbuhan earning dan dividen industri yang diharapkan. Dari hasil tersebut, dapat diketahui apakah earning multiplier industri berada di atas, di bawah, ataupun sama dengan earning multiplier pasar. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya Nadif. Kepada Nadif, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan mengenai analisis perusahaan. Pertama ialah definisi analisis perusahaan. Analisis fundamental menghitung nilai intrinsik dari suatu saham dengan menggunakan data keuangan perusahaan, sehingga disebut juga analisis perusahaan. Analisis perusahaan merupakan tahap kerja dalam analisis fundamental secara top-down approach. Analisis perusahaan dilakukan untuk mengetahui perusahaan manakah dalam industri terpilih yang mampu menawarkan keuntungan bagi investor. Kemudian saham-saham perusahaan manakah dalam industri terpilih yang paling menguntungkan bagi investor. Waktu yang tepat membeli saham saat undervalue, yakni murah, atau menjual saham saat saham overvalue atau mahal. Selanjutnya ialah pada pendekatan fundamental dan terkait dengan perusahaan. Informasi atau berita khusus mengenai perusahaan yang bersangkutan akan mempengaruhi harga saham perusahaan yang bersangkutan saja. Contohnya yang pertama, penemuan lahan tambang baru, penemuan obat baru, kebijakan perusahaan terhadap teknologi baru, isu penutupan bank-bank tertentu, tingkat kecukupan modal yang tidak memadai dari bank, restrukturasi perusahaan, pengurangan pegawai, adanya pesaing baru yang cukup kuat, merger dan akuisisi, adanya stock split, dan pengumuman dividen. Yang kedua adalah komponen analisis perusahaan. Yang pertama ada earning per share atau EPS. EPS merupakan suatu rasio yang menggambarkan perbandingan antara laba dan jumlah saham beredar. EPS lebih diperhatikan jika investor tersebut pemegang saham untuk jangka waktu relatif panjang. Sedangkan investor memegang saham untuk jangka waktu relatif pendek lebih memperhatikan faktor-faktor lain seperti sentimen pasar. Rumusnya ialah laba bersih setelah bunga dan pajak dibagi dengan jumlah saham beredar. Selanjutnya ialah price earning ratio atau PR. Price earning ratio menggambarkan rasio atau perbandingan antara harga saham tertentu, laba per lembar saham perusahaan pada suatu periode waktu tertentu. PR memperlihatkan konsistensi dari laba dalam membentuk harga saham perusahaan. Hal ini disebabkan laba yang stabil merupakan daya tarik utama dari perusahaan yang diamati investor. Yang ketiga adalah analisis rasio profitabilitas perusahaan. Untuk melakukan analisis perusahaan, di samping dilakukan dengan melihat laporan keuangan perusahaan, juga bisa dilakukan dengan menggunakan analisis rasio keuangan dari sudut pandang investor. Salah satu indikator penting untuk menilai prospek perusahaan di masa mendatang adalah dengan melihat sejauh mana pertemuan profitabilitas perusahaan. Indikator ini biasanya sangat penting diperhatikan untuk mengetahui sejauh mana investasi yang akan dilakukan investor di suatu perusahaan mampu memberikan return yang sesuai dengan tingkat yang disyaratkan investor. Untuk itu biasanya digunakan dua rasio profitabilitas utama, yakni return on equity atau ROE, yang menggambarkan sejauh mana kemampuan aset-aset dimiliki perusahaan bisa menghasilkan laba. Rasio ROE bisa dihitung dengan membagi laba bersih dengan jumlah ekuitas perusahaan. Sedangkan rasio ROA diperoleh dengan membagi laba sebelum bunga pajak dengan jumlah aset perusahaan. Secara matematis, rumus untuk menghitung ROE dan ROA bisa ditulis sebagai berikut. ROE yakni laba bersih setelah bunga dan pajak dibagi dengan jumlah modal sendiri, sementara ROA EBIT dibagi dengan jumlah aset. Yang keempat yakni estimasi nilai intrinsik saham. Analisis perusahaan akan terkait dengan penentuan saham perusahaan manakah dalam industri terpilih yang mampu menawarkan keuntungan bagi investor. Dengan kata lain, saham-saham manakah yang harga pasarnya lebih rendah dari
intrinsiknya atau under value sehingga layak dibeli, serta saham-saham manakah yang harga pasarnya lebih tinggi dari nilai intrinsiknya atau overload, sehingga menguntungkan untuk dijual. Seluruh pertanyaan tersebut akan bisa terjawab jika sudah mengestimasi nilai intrinsik saham perusahaan yang akan dianalisis, lalu membandingkan nilai intrinsik yang dianalisis dengan harga pasarnya sebagai dasar keputusan menentukan saham tersebut under value atau over value. Estimasi inilah yang dilakukan dengan menggunakan metode EPS atau PER. Dengan kata lain, nilai intrinsik suatu saham bersangkutan secara matematis bisa mengestimasi nilai intrinsik saham perusahaan dengan menggunakan rumus berikut, yakni PO sama dengan estimasi EPS dikali PER sama dengan E1 dikali PER. Mungkin sekian saja dari saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih rekan saya Nadif. Mungkin itu presentasi dari kelompok kami, kelompok 2. Mohon maaf jika ada salah kata, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.